Selamat pagi, sahabat masyarakatan. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali dengan saya Aji Wicaksono dan rekan saya Putri Rahmawati dalam acara Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat masyarakatan, sudah kami rangkum berita-berita menarik, terupdate, teraktual seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Baik di lapas, rutan, bapas maupun rubasan. Nah, sahabat masyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja dalam minggu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Oke, sahabat masyarakatan, berita pertama ini datang dari Rutan Kelas 1 Tangerang yang baru saja melaksanakan inovasi layanan Transrutira. Wah, layanan Transrutira tuh, Put. Seperti apa sih layanannya? Penasaran kan? Yuk kita saksikan cuplikan yang satu ini. Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang berlokasi di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Lokasi yang kurang strategis karena berada di daerah pedesaan dan jauh dari pusat kota dan tidak dilewati angkutan umum. Dengan kondisi tersebut, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Rutan Kelas 1 Tangerang membuat inovasi layanan transportasi untuk menjemput dan mengantar masyarakat yang akan berkunjung ke Rutan Kelas 1 Tangerang. Mobil transportasi tersebut diberi nama Transrutira, yang merupakan singkatan dari Transportasi Rutan Tiga Raksa, yang merupakan nama lain yang umum masyarakat kenal. Selain untuk menjemput dan mengantarkan masyarakat yang akan berkunjung, mobil Transrutira juga difungsikan untuk mengantar WBP yang selesai menjalankan masa pidananya. WBP akan diantarkan ke lokasi yang sudah bisa diakses oleh transportasi umum. Layanan Transrutira tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penunjang Rutan Kelas 1 Tangerang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih kepada pihak Rutan Kelas 1 Tangerang. Selama ini kami dikasih pelayanan di dalam maupun di luar dan dibebaskan pakai mobil sarana dari pihak Rutan. Semua fasilitasnya bagus. Nah, seperti itu nih Ji, layanan Transrutira yang ada di Rutan Tangerang. Jadi, gunanya layanan ini untuk mengantar jemput pengunjung yang ingin menjenguk warga binaan, serta mengantar warga binaan yang sudah bebas. Nah, betul sekali itu, Put. Jadi, layanan Transrutira ini dapat mempermudah akses akomodasi dari para pengunjung dan warga binaan yang sudah bebas nih, Put. Karena keadaan UPT yang kurang strategis dan jauh dari keramaian. Berita selanjutnya nih ada dari direktorat kita sendiri Ji, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, di mana Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Grand Design Industri Kreatif ke seluruh lapas se-Indonesia. Seperti apa sih Grand Design itu? Kita saksikan tayangan berikut ini. Mudah-mudahan di kemudian hari ini dapat terlaksana dengan baik, unit pelaksana teknis diberikan kepercayaan, sehingga dapat berjalannya industri ini dengan baik. Prinsip saya setuju dengan masukan-masukan yang Bapak sampaikan, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil Banten. Kita fokus dengan apa yang ada, potensi-potensi yang ada, tidak semuanya. Kalau tadi Pak Kakanwil Sumatera Selatan menyampaikan basis, lalu juga Pak Kakanwil Papua Barat mengenai DES di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Prinsipnya kami setuju, prinsipnya kami satu pemikiran, inilah yang juga akan menjadi proyek perubahan yang akan kami lakukan atau akan kami laksanakan ke depannya nanti. Terima kasih sekali lagi saran dan supportnya, mudah-mudahan ini dapat kami laksanakan dengan baik.
Nah nih Put, jadi Grand Design Industri Kreatif ini telah disosialisasikan secara virtual kepada seluruh jajaran kantor wilayah, divisi pemasyarakatan serta kepala unit pelaksana teknis lapas seluruh Indonesia. Dan ternyata nih Ji, Grand Design ini adalah usaha untuk meningkatkan kualitas industri di lapas seluruh Indonesia. Nah bagus sekali dan menarik nih. Tapi tidak kalah membanggakan berita selanjutnya dari Sumatera Selatan, yaitu Lapas Kayu Agung yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Nah, ini kabar yang sangat membanggakan sekali bagi kita untuk petugas pemasyarakatan, karena tidak hanya kali ini petugas pemasyarakatan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Seperti apa sih tayangan Put? Kita saksikan Tayangan berikut ini. Petugas lapas kelas 2B Kayu Agung, Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan sabu-sabu dengan modus penitipan makanan berupa sayur tahu pada Selasa 15 September 2020, sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari seorang yang berlaga sebagai pengunjung berinisial W untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas Kayu Agung. Saat ini pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek asal Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diamankan oleh pihak lapas dan tengah diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pengembangan. Kalapas kelas 2B Kayu Agung Hamdi Hasibuan mengungkapkan upaya penyelundupan diketahui ketika petugas P2U memeriksa bungkus paket yang dititipkan dan salah satunya merupakan sayur tahu. Atas dasar kecurigaan terhadap paket tersebut, maka petugas P2U memeriksa paket yang diberikan oleh pengunjung. Dilanjutkan Kalapas terhadap penggunaan barang terlarang ini sendiri, pihaknya memang terus memperlakukan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Bahwa petugas P2U, petugas penggeledahan barang Lapas Kayu Agung, melakukan pemeriksaan semua barang-barang yang masuk ke dalam lapas. Kita berusaha agar jangan sampai barang-barang terlarang bisa masuk ke dalam. Intinya itu, bahwa petugas Lapas Kayu Agung berkomitmen untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang, apalagi narkoba, masuk ke dalam lapas. Nah Put, luar biasa sekali ya petugas-petugas kita, patut diberi apresiasi nih Put. Benar banget nih Ji, ini membuktikan bahwa petugas kita sangat gigih dan mempunyai integritas tinggi untuk memberantas narkoba. Sangat luar biasa memang ya petugas-petugas kita. Nah, berita selanjutnya tidak kalah menarik datang dari Lapas Malang nih Put, di mana Bapak Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Hawlali telah meresmikan sarana asimilasi dan edukasi serta Baikpak Lapas Malang yang terletak di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Oke, kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Halo sahabat masyarakatan, baru saja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Hawlali meresmikan sarana asimilasi dan edukasi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang serta meresmikan Elsima Baikpak. Elsima luar biasa. Selain peresmian, Menkumham juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten Malang atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan sarana asimilasi dan edukasi yang dimiliki Lapas Kelas 1 Malang. Selanjutnya dalam kegiatan ini juga, Kepala Lapas Kelas 1 Malang mendapatkan penghargaan dari Bupati Malang selaku pelopor pembangunan wisata berbasis edukasi. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya memiliki harapan besar ketika datang ke sini? Karena disinilah harapan tadi bisa diwujudkan. Disinilah para warga binaan diberikan pelajaran dan pembelajaran bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan siap untuk berkompetisi pada masyarakat global. Sarana asimilasi dan edukasi ini juga diharapkan menjadi wadah bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi sebagai bentuk integrasi pada masyarakat, agar dalam kembali ke tengah-tengah masyarakat mendapatkan keterampilan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya Aji Pas TV melaporkan. Nah
Nah, jadi Put, sarana asimilasi dan edukasi ini merupakan pembinaan luar dari Lapas Kelas 1 Malang bagi warga binaan. Dan tidak hanya itu juga loh, tempat ini juga sebagai wisata berbasis edukasi untuk masyarakat sekitar loh Put. Oh, jadi terbuka untuk masyarakat luar ya? Nah, betul banget tuh, untuk masyarakat luar. Inovatif sekali. Ya. Oke, kita lanjut saja ke berita selanjutnya, yaitu kita kembali ke Jakarta, bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan tes swab PCR kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, di mana saat ini kita terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bagaimana sih tayangan berikutnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan swab terhadap seluruh pegawai, terhadap seluruh OB, supir, dan satpam. Ini merupakan kegiatan yang baik sehingga kita mengetahui siapa di antara petugas kita yang positif dan yang negatif. Sehingga ini akan menghambat, paling tidak memutus jalur untuk penyebaran COVID-19 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Mudah-mudahan dari hasil yang telah didapat sementara ini mereka semua negatif. Mudah-mudahan semua pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehat-sehat walafiat, tidak ada yang terpapar COVID-19, dan tes ini menjadi pangkal tolak kita untuk sama-sama menjaga untuk selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu menjaga jarak sehingga kita tidak tertular COVID-19. Terima kasih. Nah nih Put, jadi kegiatan tes PCR swab ini telah dilaksanakan 3 hari di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mudah-mudahan sobat pemasyarakat di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker kemanapun, dan menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali Put. Sahabat pemasyarakatan, di tengah pandemi COVID-19 ini, jajaran pemasyarakatan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan pemasyarakatan Put. Dengan cara memberikan terapi psikologis yang baru saja kita melaksanakan kegiatan Prison Art Show di Lapas Kelas 2A. Lapas khusus Kelas 2A Gunung Sindur Put. Nah, jadi untuk sahabat pemasyarakatan, bahwa program Prison Art Show bukan hanya untuk program menunjukkan bakat dan kesenian warga binaan di lapas, tetapi juga program yang memberikan terapi psikologis, treatment psikologis bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan aura positif bagi warga binaan Betul pemasyarakatan. sekali Put. Bagaimana sih tayangannya? Yuk kita saksikan berikutnya. Pada hari ini Lapas Gunung Sindur mendapat kesempatan melaksanakan PASSHOW, Prison Art Show, yang merupakan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kami punya kesempatan dan hari ini kami tampilkan potensi kemampuan dari warga binaan dan potensi-potensi program kemandirian kami yang ada di Lapas Khusus Gunung Sindur. Di dalam pelaksanaan tadi kita juga tidak meninggalkan protokol kesehatan. Jadi dilihat dalam penampilan baik petugas maupun warga binaan menggunakan masker dan melaksanakan protokol social distance. Ini adalah salah satu upaya dari Direktorat Jenderal untuk mengatasi di situasi pandemi COVID-19 ini yang kurang lebih selama 6 bulan warga binaan tidak dapat kunjungan. Mereka hanya dapat kunjungan melalui sarana video call. Dan mengurangi rasa stres adalah salah satu upaya terbaik untuk mengatasi dari pandemi itu. Pada kali ini memang kesempatan itu kepada warga binaan. Kami mengimbangi, ya, tujuan utamanya adalah mengeksplor kemampuan warga binaan. Kami hanya mengimbangi, karena kami juga tidak bisa lepas dari kami harus sehat, kami harus siap, baru kita bisa melayani warga binaan. Nah, sahabat masyarakatan, kita sampai di berita yang terakhir, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau mengadakan koordinasi dan sinergi kepada pihak yang terkait mengenai P4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba Put. Ya, hal ini juga menjadi langkah serius Kementerian Hukum dan HAM untuk memberantas narkoba. Untuk melihat berita selengkapnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Koordinasi terkait P4GN.
Kepala BNNP Riau silaturahmi ke Kanwil Kemenkumham Riau. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, bukan berarti menyurutkan langkah Kanwil Kemenkumham Riau dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, terutama di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Kanwil Kemenkumham Riau terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Kanwil Kemenkumham Riau terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, untuk memerangi dan mencegah penyebaran narkoba pada lapas atau rutan di wilayah Provinsi Riau. Baik Sobat Pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita-berita terkait pemasyarakatan, ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. 58 narapidana bandar narkoba dan 2 narapidana pidana umum dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Tangerang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020. Narapidana yang dipindahkan adalah narapidana dengan kategori pidana, hukuman pidana tinggi, seumur hidup, dan hukuman mati. Puluh narapidana bandar narkoba dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Batu, Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan. Dan 30 narapidana lainnya dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Cilegon. Malam ini kantor wilayah Banten melakukan salah satu kegiatan di Tusi Pemasyarakatan, yaitu redistribusi isi lapas maupun rutan, dan malam ini kita melakukannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Kegiatan ini dalam rangka tentunya adalah pemerataan isi. Yang kedua juga dalam rangka pengendalian keamanan dan ketertiban. Malam ini dipindahkan sebanyak 60 orang narapidana terbagi di 2 kelompok tujuan. Yang pertama adalah 30 orang kita pindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, dan 30 orang ke Lapas Kelas 2A Cilegon. Pemindahan ini merupakan rangkaian kegiatan pemindahan narapidana bandar narkoba yang telah dilakukan sebelumnya kepada lebih dari 300 orang dari beberapa wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, ke Lapas Super Maksimum Security di Pulau Nusa Kambangan, dan akan terus dilakukan secara kontinu. Pemindahan ini adalah wujud komitmen tegas perang terhadap narkoba dari jajaran pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga sebagai bagian upaya deteksi dini terhadap hal-hal yang bisa menjadi ancaman dan gangguan keamanan serta ketertiban di lapas.